pertama kali ke Mandaluyong City itu kita langsung disambut sama banyaknya kayak tank, artileri, meriam, dan banyak kayak kendaraan-kendaraan militer gitu di sana. Halo semuanya, kenalkan nama aku Zaki Ahmad Habib. Di sini aku berkelompok bersama Gianino Lintarenova dan juga Ilman Samudra dari kelas 12-6. Di sini aku bakal ngeceritain sedikit dan juga ngejelasin sedikit tentang pengalaman-pengalaman aku dan juga kawan-kawan aku pada saat kami kunjungan ke Museum Mandala Wangsit pada saat Jumat minggu lalu. Nah, selanjutnya aku, Reno sama Ilman nih udah ketemuan bareng nih di depan lobbynya lah istilahnya. Nah, di lobbynya ini kita semua kayak perlu untuk administratif dulu ya, kayak kita daftar dulu nih ke penjaganya. Kita bayar itu cuma Rp5.000 aja per orangnya, kita bisa ke Museum Mandala Wangsit untuk sepuasnya. Nah, setelah kita menyelesaikan administrasi di ruang administrasi atau di depan lobby itu, kita tuh diarahin langsung ke aula. Nah, di aula itu kita dijelasin sama salah satu militer yang mungkin jaga di sana, kayak tentang apa hal yang kita bahas. Terus dia juga kayak menjelaskan tentang di sana tuh isinya ada apa aja dan peraturan-peraturan yang harus kita patuhi selama kita ada di museum itu. Nah, salah satu peraturannya itu apa sih? Salah satu peraturannya yaitu kita tuh nggak boleh record selain di ruangan 4. Jadi kalau misalkan nanti di video ini sedikit kayak cuplikan-cuplikan kita ada di sana, mohon dimaklumkan karena memang kami juga ingin mengikuti peraturan yang udah berlaku di sana. Setelah kita dijelasin nih sama pematerinya tentang peraturan-peraturannya, nah kita tuh udah nih mulai diperbolehin buat kayak kita masuk ke museum itu. Kayak persatu-persatu dulu lah di sana. Kita masuk dan nah pas masuk ini bakal langsung dijelasin sama Reno nih di ruang pertama. Oke. Halo semuanya, aku Reno. Jadi, pertama-tama pas kita masuk ke dalam Museum Mandala Wangsit, kita tuh langsung diperlihatkan ruang satu yang temanya itu tentang pergerakan nasional. Nah, pas kita masuk, kita tuh langsung lihat banyak banget barang-barang bersejarah. Kayak ada senjata, kayak kris gitu, terus ada amunisi yang digunakan pas perang, ada bahkan ada kayak beduk gitu, udah beduk. Alat musik-musik itulah yang bersejarah banget. Sama ada baju-baju yang dipakai-pakai. Nah, sampai ada lukisan yang digambar tentang kejadian-kejadian masa lalu. Nah, di sana juga ada yang namanya makna dari logo atau arti badge Siliwangi yang terdiri dari dasar warna hijau. Yang pertama tuh warna hijau yang bermakna warna lapang tempat angkatan darat. Yang kedua, warna hijau adalah warna harapan. Harapan adalah harapan adanya timbal balik antara masa dengan Kodam 3. Yang ketiga tuh, warna hijau adalah warna melambangkan kesuburan bumi Indonesia. Nah, lalu adalah ada macan warna kuning. Nah, macan warna kuning itu lambangnya sebagai Prabu Siliwangi yang dipakai sebagai kiasan kekerasan hati, kebulatan tekad, dan daya capai. Nah, arti dan maknanya tuh ada 20 bintik-bintik, 5 kumis, dan 40 jombrong yang melambangkan tanggal 20, terus bulan kelima, nah tahun ke-46. Tanggal 20 bulan 5 merupakan hari jadi Kodam 3 atau Siliwangi. Nah, nama Siliwangi itu, nah yang ketiga tuh ada nama Siliwangi warna putih. Warna putih melambangkan negara Jaya di Jabar, dipujikan karena patuh dan setia akan cita-cita sucinya, membela kepentingan dan mengutamakan kemajuan rakyat dan negaranya yang pantang, ingkar dan akan tujuannya. Lebih suka akan kehancuran mutlaknya daripada hilang atau tanpa peperangan, tanpa pegangan. Salah. Nah, itu aja dari gue. Makasih. Selanjutnya, setelah dari ruang 1, kita langsung pindah ke ruang 2. Di ruang 2 ini berjudul tentang detik-detik proklamasi. Di awal ruang 2 ini kita ngelihat ada celurit dari peristiwa Bojong Kokosan, yang dimana ini menjelaskan perjuangan pejuang Jawa Barat melawan sekutu yang menggunakan senjata modern pada sekutu ini, tapi semangat pejuang tetap membara walaupun hanya menggunakan senjata yang seadanya. Dan pejuang kita ini sangat pantang menyerah. Kita juga bisa melihat senjata api yang digunakan saat perjuangan kemerdekaan. Di sana juga kita bisa melihat salinan naskah proklamasi dan juga bendera merah putih Indonesia pada saat tahun 1945. Banyak juga di sini terpampang lukisan-lukisan yang menceritakan pertempuran pada saat masa kemerdekaan. Contohnya, ada lukisan tentang pertarungan Lengkong pada bulan Desember 1945. Nah, lalu selanjutnya kita memasuki ruangan 3 yang berjudul Palagan Bandung. Nah, di sini kita bisa menjumpai seperti senjata-senjata yang digunakan pada saat mempertahankan kemerdekaan yang khususnya ada di Bandung. Dan di sini juga dijelaskan secara lukisan dan juga secara teks dari peristiwa Bandung Lautan Api. Juga ada lukisan tentang Perang Lengkong pada saat Desember 1945. Dan hal menarik lain yang saya dapatkan di ruangan 3 yaitu adanya replika senjata samurai dari pejuang kemerdekaan kita yaitu Muhammad Toha.
Nah, selanjutnya di ruangan 4 kita ini udah bisa buat record video ataupun foto. Part ini diberi nama Perang Kemerdekaan. Nah, di sini kita bisa lihat kayak banyaknya senjata-senjata yang mungkin digunakan pada saat Perang Kemerdekaan. Ada juga banyak seperti mesin tembak, artileri, dan lain-lain di depan ruangan 4 ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat peta Long March dan banyak yang lainnya. Halo semuanya, selanjutnya kita akan masuki ruangan 5. Sebelum perkenalkan, nama saya Yaman Samudra. Ruangan 5 menjelaskan tentang pemberontakan DITI Jawa Barat. Pembahasan ini akan menjadi pembahasan utama kita. Pertama, saat kita memasuki ruangan, kita diperlihatkan lukisan yang sangat mengerikan tentang gugurnya Mayor Utami oleh DITI yang merupakan seorang penghubung statistik Siliwangi. Lalu dibuat oleh karya Ekar Mas, dikuburkan di Burangrang, SMK Suworejo, Desa Judugaleon, Singaparna akhir 1949 dalam progresi Long March dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Selanjutnya kita diperlihatkan penghargaan Panji Siliwangi peristiwa Cikiri. Lalu selanjutnya ada juga bendera Bambu Rumbai dan juga bendera DITI, hampir serupa dengan bendera Turki, tapi dengan background yang hijau di belakangnya. Oh, dijelaskannya tentang tanda pangkat prajurit. Sini ada dari prajurit 2, itu yang paling bawah, sampai jenderal besar. Lalu ada juga dari salinan proklamasi yang memproklamasikan dari DITI dalam mendirikan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya ada puncak dari grafik yang menunjukkan bahwa tahun 1951 adalah puncak dari kekuatan gerombolan DITI, dan pada 1953 mulai menurun. Selanjutnya juga ada dijelaskannya tentang gugurnya Mayor Esal Tobi dengan tipu muslihat dari gerombolan DITI di Jawa Barat. Mereka menjebak dengan cara berteriak-teriak ya. Pada malam, Mayor Esal Tobi mengatakan Belanda 2 kali. Saat Mayor Esal Tobi keluar lewat pintu depan, Jenderal Sersan Kapten dibunuh oleh DITI. Ya, ini adalah salah satu gambaran yang mengerikan dari pemberontakan DITI. Selanjutnya diperlihatkan foto dari pemberontakan DITI, sangat tragis ya. Adanya korban-korban yang mengerikan, dari luka-luka hingga dibakar gosong, bahkan hingga ada seorang yang kehilangan kepalanya. Ini menunjukkan betapa kejamnya mereka pada masa-masa itu. Lalu adanya lukisan dari peristiwa keracunan di pasukan Siliwangi. Lalu saat ini kita akan masuki ruangan ke-6 di mana akan membahas tentang penumpasan dari DITI. Lalu yang pertama kita akan diperlihatkan disusulkannya kegiatan Pagar Betis. Ini adalah operasi utama untuk penumpasan DITI. Itu operasi yang berarti dengan Pagar Betisnya mengerahkan unsur bersenjata bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pengepungan di Kartosiurjo ya. Dilakukan di sebuah gunung untuk memojokkan para DITI, gerombolan DITI yang bermarkas di gunung, supaya mereka terpojok dan tidak memiliki pasokan makanan, dan memaksa gerombolan DITI terpojok di area gunung. Lalu selanjutnya diperlihatkan di sini juga ada statistik aktivitas untung rugi dari DITI di daerah Siliwangi di tahun 1959 sampai 61 dan 62 ya. Statistik yang sangat mengerikan, yaitu manusia yang gugur di tiap tahunnya dari kita hingga ribuan. Lalu selanjutnya divisualisasikan dengan operasi bakti, seperti tahapan foto-fotonya dari operasi bakti prajurit Siliwangi. Prajurit Siliwangi adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat ya, kepentingan rakyat, dan sebagai balas budi terhadap rakyat untuk peran serta dalam kerja sama yang baik dalam menuntaskan DITI sama kasus Suworejo. Maka setelah Jawa Barat situasinya aman dan damai, prajurit Siliwangi bersama rakyat melaksanakan berbagai kegiatan seperti pembangunan sarana ibadah,
pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu ada buku Pedoman Dharma Bakti Darul Islam SL Suwojo, sepertinya asli. Dan di sini juga ada golok silinok yang digunakan sebagai pusaka pengenalan pribadi oleh SMK Suwojo, tokoh pemberontak. Lalu ada banyak foto-foto perjuangan DITI dengan bantuan dari rakyat dengan operasi pagar betis. Nah, selanjutnya kita tuh pergi ke ruang 8. Nah, di sana tema di ruang 8 tuh adalah APRA. Kalau salah APRA ya. Nah, di sana tuh yang pertama kali aku lihat pas masuk ke ruangannya itu adalah adanya meriam di sudut ruangan. Nah, tapi di sana tuh bukan cuma meriam doang, tapi ada juga baju-baju yang dipakai sama APRA pas zaman dulu lah, baju-baju bersejarah. Nah, di sana di ruang 8 juga ada beberapa foto bersejarah ya, kayak kejadian di sana ada apa aja, ini apa gitu. Sama juga ada foto-foto berbahaya di sana. Kayak ada orang tapi kepala buntung, terus ada pokoknya di sana ada banyak foto-foto mayat lah, bekas perang gitu. Kita masuk ke ruangan 9. Jadi di ruangan 9 ini si bagian bangunannya ini udah lumayan modern ya. Di sini kayak terpampang kayak kaca-kaca gitu, ada ruangan kaca yang di sini tuh di dalamnya ada summary atau ringkasan-ringkasan dari pemberontakan yang terjadi. Dan ini juga dari solusinya yang saya tangkap dikaitin juga dengan jasa-jasa Siliwangi dalam operasi penumpasan pemberontakan itu. Kayak contohnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 di sini ada, juga DITI juga di sini ada. Di sana juga saya lihat di etalasenya itu ada seperti seragam militer itu, sepertinya seragam militer Siliwangi yang dipakaikan di sebuah manekin itu. Ada juga kayak apa ya? Di sana tuh seperti kayak ada televisi gitu, mungkin awalnya untuk menunjukkan video dari materi pemberontakan gitulah. Nah, jadi gitu aja nih perjalanan kita mengeksplor Mandala Wangsit. Nah, di sana tuh banyak banget nih ternyata hal-hal yang bisa kita pelajari, hal-hal yang kita baru ketahui di Museum Mandala Wangsit. Dan ini juga mungkin ada beberapa cuplikan dari foto video yang dimana ini halaman depan dari Museum Mandala Wangsit. Jadi segitu aja guys dari kami, kelompok Zaki, Ilman, dan juga Reno. See you next time.